Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah. Karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Hidup bagi Pak Ragil dan keluarganya memang tidak pernah mudah. Lelaki berusia hampir 40 tahun itu, sehari-hari ia hanya bekerja serabutan. Kadang ia dipanggil untuk membantu di proyek bangunan, kadang jadi kuli angkut di pasar. Bahkan tak jarang hanya duduk di warung menunggu ada yang membutuhkan tenaganya. Semua serba tidak menentu. Di rumah kecil yang berdinding papan reot, ia tinggal bersama istrinya, Bu Vera, serta dua anaknya yang masih kecil. Anak pertama baru masuk sekolah dasar, sementara anak bungsu belum genap 5 tahun. Kehidupan mereka berjalan dengan serba kekurangan. Untuk makan pun sering hanya nasi dengan garam atau tempe yang digoreng tipis, sekali agar bisa dimakan sekeluarga. Setiap kali pulang kerja, wajah Pak Ragil selalu terlihat letih. Tubuhnya penuh keringat, tangan penuh kapalan. Namun meskipun sudah bekerja keras, penghasilannya seringkali tak cukup. Bu Vera hanya bisa menghela napas panjang sambil menyembunyikan rasa sedihnya di depan anak-anak. Ia tidak ingin kedua buah hatinya ikut terbebani dengan keadaan. Yang paling membuat hati Pak Ragil hancur bukan hanya soal perut yang sering lapar, melainkan cibiran orang-orang di sekitarnya. Sejak masih sekolah dulu, ia sudah sering diejek teman temannya sebagai anak miskin. Julukan itu menempel hingga dewasa. Bahkan ketika sudah bekerja serabutan, teman-teman kerjanya tetap merendahkan dirinya. Kerjamu cuma kuli, Ragil, jangan sok gaya, ejek salah seorang rekan kerja suatu kali. Bos tempatnya bekerja pun tak kalah kejam. Saat pekerjaan tidak sempurna, ia dimaki habis-habisan. Dan ketika gaji diberikan, jumlahnya sering dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Pak Ragil hanya bisa menunduk, menahan rasa marah dan sakit hati yang mengendap di dada. Tetangga-tetangganya juga ikut memandang rendah. Rumah kecilnya yang kumuh sering dijadikan bahan gunjingan. Anak-anaknya kerap dicibir oleh teman-teman sebaya hanya karena baju sekolah mereka lusuh dan sobek di beberapa bagian. Bu Vera berusaha kuat. Ia selalu menenangkan suaminya setiap kali melihat Pak Ragil duduk termenung di teras rumah, menatap kosong ke jalanan. Sudahlah Pak, yang penting kita masih bisa makan. Anak-anak masih bisa sekolah. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, ucap Bu Vera lirih. Meski dalam hatinya ia pun merasa pilu. Namun, bagi Pak Ragil, ucapan itu terasa sulit diterima. Hatinya semakin lama semakin penuh luka. Rasa iri menyelimuti pikirannya setiap kali melihat orang lain hidup enak, memakai pakaian bagus, memiliki kendaraan, atau bahkan sekadar bisa makan lauk daging setiap malam. Ketika semua orang sudah tertidur, Pak Ragil duduk sendirian di depan rumah. Pandangannya kosong menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya, ia sering berdoa, memohon agar kehidupannya berubah. Namun doa-doa itu seperti tidak pernah mendapat jawaban. Ia mulai berpikir, apakah hidupku akan selalu begini? Sampai kapan aku harus terus direndahkan? Apakah tidak ada jalan lain agar aku bisa membalas semua orang yang pernah menghinaku? Rasa putus asa itu semakin mengakar. Ia tidak tahu bahwa suatu pertemuan yang tak terduga nantinya akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sebuah pertemuan yang akan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Siang itu, matahari terasa begitu terik. Pak Ragil baru saja selesai membantu mengangkat semen di sebuah proyek bangunan kecil di pinggir kota. Bajunya basah kuyup oleh keringat, celana panjangnya penuh debu, dan wajahnya tampak sangat letih. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, menenteng upah seadanya yang bahkan belum tentu cukup untuk membeli beras dan lauk hari itu. Di jalan, ia melihat banyak orang lalu lalang dengan pakaian rapi. Ada yang naik motor baru, ada juga yang mengendarai mobil mewah. Hatinya terasa perih. Ia membayangkan dirinya berada di posisi mereka, bukan menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Ketika sedang menunduk lemas, sebuah mobil hitam mengkilap tiba-tiba berhenti di dekatnya. Dari dalam mobil keluar seorang pria berpakaian mewah, berperut agak buncit, namun terlihat sangat percaya diri. Pak Ragil tertegun. Ia merasa wajah pria itu begitu familiar. "Ragil, kamu Ragil kan?" sapa pria itu dengan suara lantang. Pak Ragil mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak. "Mazdem?" tanyanya ragu. Benar saja, pria itu adalah Damar, teman sekelasnya sewaktu SMA. Dulu mereka sama-sama anak kampung.
Tetapi siapa sangka kini Damar sudah berubah total. Dari ujung kaki sampai kepala tampak jelas bahwa hidupnya berkecukupan, bahkan lebih dari sekadar kaya. Damar tertawa lebar sambil menepuk bahu Pak Ragil. Astaga, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ayo ikut aku, kita ngobrol. Aku traktir kamu makan ya. Tanpa sempat menolak, Pak Ragil akhirnya ikut naik ke mobil Damar. AC mobil yang dingin membuatnya kaget sekaligus minder. Perjalanan menuju sebuah rumah makan mewah terasa canggung bagi Pak Ragil. Ia merasa seperti orang asing, sementara Damar tampak begitu santai menceritakan kehidupan mewahnya. Sesampainya di rumah makan, Pak Ragil makin kikuk. Lantai berkilau, meja kursi tertata rapi, aroma masakan mahal memenuhi ruangan. Ia merasa seperti orang yang salah tempat, tapi Damar tersenyum ramah, memesan banyak makanan, bahkan menyodorkan minuman dingin kepada Ragil. Gimana kabarmu, Gil? Masih di kampung? Tanya Damar sambil mulai makan. Pak Ragil hanya menunduk. Dengan hati-hati ia bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia masih bekerja serabutan, bagaimana sulitnya menghidupi keluarga, tentang anak-anaknya yang sering diejek karena miskin, dan bagaimana ia terus direndahkan oleh orang-orang. Awalnya ia ingin diam saja, tapi entah mengapa kota-kota itu mengalir begitu saja. Seolah ada beban berat di dadanya yang akhirnya pecah keluar. Matanya bahkan sempat berkokek-kokaka. Damar terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Gil, aku dulu juga sama sepertimu. Hidupku susah, bahkan lebih parah. Tapi sekarang kamu lihat sendiri kan? Pak Ragil mengangguk, penuh iri. Apa rahasiamu, Mar? Bagaimana bisa kamu berubah secepat ini? Damar menatap tajam ke arah Pak Ragil, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, seakan ingin membisikkan sesuatu yang sangat rahasia. Ada jalan pintas, Gil. Jalan yang tidak semua orang tahu, tapi tidak semua orang berani menempuhnya. Pak Ragil mengernyit. Maksud Damar tersenyum tipis. Matanya berkilat misterius. Pesugihan. Pak Ragil terperanjat. Sendok di tangannya hampir terjatuh. Kata itu seperti petir yang menyambar telinganya. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan dari orang-orang tua di kampung. Tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang bisa membuat seseorang mendadak kaya raya. Tapi ia tak pernah mengira akan mendengar hal itu langsung dari teman lamanya. Pesugihan, ucap Pak Ragil terbata-bata. Apit melakukan itu. Damar tidak menjawab secara langsung. Ia hanya tersenyum lebar, lalu berkata pelan, yang jelas, semua yang aku miliki sekarang bukan cuma hasil kerja keras. Ada bantuan lain. Pak Ragil terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi melihat mobil mewah Damar di luar sana, melihat jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya, dan melihat gaya hidupnya yang jelas tak masuk akal untuk orang biasa, keraguan itu perlahan-lahan memudar. Damar kemudian menambahkan, kalau kamu benar-benar ingin keluar dari kesulitanmu, aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Seorang dukun. Dia bisa mengantarmu ke tempat pesugihan. Tapi ingat, Gil, jalan ini tidak bisa ditempuh setengah-setengah. Kalau sudah melangkah, tidak bisa kembali lagi. Pak Ragil hanya terdiam. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Antara takut, penasaran, dan iri. Ia ingin sekali memiliki kehidupan seperti Damar. Tapi hatinya juga diliputi rasa was-was. Malam itu, setelah pertemuan itu usai, Pak Ragil pulang dengan pikiran yang kacau. Ia tidak bisa tidur. Kata pesugihan terus menghantui kepalanya. Ia teringat wajah istrinya yang lelah, teringat anak kenania yang sering lapar, teringat hinaan dan ejekan orang-orang. Untuk pertama kalinya, ia merasa jalan pintas itu begitu menggoda. Malam itu, rumah kecil Pak Ragil terasa sangat sunyi. Angin malam masuk melalui sela-sela dinding papan yang sudah lapuk, membuat lampu minyak di ruang tengah bergoyang-goyang. Bu Vera dan kedua anaknya sudah tertidur pulas. Hanya terdengar suara napas mereka yang teratur. Namun, Pak Ragil masih duduk di teras rumah, menatap langit gelap penuh bintang. Wajahnya murung, pikirannya kacau. Kata-kata Damar siang tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Pesuci, kalau sudah melangkah, tidak bisa kembali lagi. Pak Ragil menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Bayangan wajah anak kanania muncul satu persatu dalam benaknya. Anak pertamanya yang sering pulang sekolah dengan seragam lusuh, dipandang rendah teman-temannya. Anak bungsunya yang sering merengek minta jajan, sementara ia hanya bisa berkata, "Nanti anak." Hatinya teriris. Ia merasa gagal sebagai ayah. Di sisi lain, ia teringat pada semua orang yang pernah merendahkannya. Bos yang suka memaki, tetangga yang sering mengejek, bahkan teman-teman sekolah dulu yang selalu menertawakannya karena miskin. Semua luka itu berkumpul menjadi satu,
membakar hatinya dengan rasa sakit yang sulit diredakan. Kalau aku bisa kaya raya seperti Damar, semua orang pasti akan menunduk di hadapanku. Mereka tidak akan berani lagi merendahkanku, pikirnya dengan tatapan kosong. Namun, setiap kali ingatan itu menguat, rasa takut juga muncul. Ia teringat cerita orang-orang tua tentang orang-orang yang mati mengenaskan setelah melakukan pesugihan. Ada yang hartanya berlimpah tapi keluarganya mati satu persatu. Ada yang jasadnya menghilang misterius. Ada pula yang gila karena dihantui sosok gaib. Pak Ragil menelan ludah. Tangannya gemetar memegang rokok murahan yang hampir habis. Tiba-tiba, dari balik kamar, Bu Vera keluar. Matanya setengah terpejam, tapi ia sadar suaminya belum tidur. "Pak, kenapa masih duduk di luar? Besok kan kerja lagi." "Tidur yuk," ucapnya lembut. Pak Ragil tersenyum kecut, mencoba menyembunyikan gejolak hatinya. "Iya, Bu." Sebentar lagi, Bu Vera menatap suaminya lekat-lekat, seolah bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya. "Jangan terlalu dipikirkan masalah rezeki. Semua ada jalannya, Pak. Kita jalani saja pelan-pelan, jangan tergoda dengan hal-hal aneh." Ucapan itu membuat dada Pak Ragil terasa semakin berat. Ia ingin jujur, ingin menceritakan tawaran Damar, tapi lidahnya keluh, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis agar istrinya tidak curiga. Setelah Bu Vera masuk kembali ke kamar, Pak Ragil kembali menatap langit malam. Hatinya makin resah. Jam terus berdetak, malam makin larut. Entah mengapa, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon jati di samping rumah bergetar seperti bisikan lirih. Di telinganya samar terdengar suara berat. Suara yang tidak jelas dari mana asalnya. "Ragil, kalau ingin kaya, ambil jalan itu." Pak Ragil terperanjat, dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak melihat siapa-siapa. Rumah-rumah tetangga gelap, semua sudah tidur. Ia mengusap wajahnya berkali-kali. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya menenangkan diri. Tapi suara itu masih terngiang, bercampur dengan ingatan tentang emas, uang, dan kehidupan mewah. Akhirnya, setelah semalaman dilanda kegelisahan, Pak Ragil membuat keputusan. Dengan tangan gemetar ia meraih ponselnya yang jadul, lalu membuka kontak. Nama Damar terpampang jelas di layar. Ia menatap nama itu lama sekali. Jari-jarinya ragu-ragu untuk menekan tombol panggil. Keringat dingin membasahi keningnya meski udara malam begitu dingin. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya menekan tombol itu. Nada sambung terdengar, jantungnya berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. "Halo Gil, kau sudah putuskan?" Suara Damar terdengar di seberang. Tenang namun menusuk. Pak Ragil menelan ludah. Suaranya parau ketika menjawab, "Iya, Mar, aku mau." Sejenak terdengar keheningan di seberang. Lalu Damar tertawa pelan. "Bagus, kau sudah memilih jalanmu. Besok malam, aku jemput kau. Kita akan bertemu dengan seseorang. Dan setelah itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Telepon terputus. Pak Ragil menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ada perasaan lain yang menyelinap. Semacam harapan bercampur dengan ketakutan. Ia tidak tahu. Keputusannya malam itu akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama menggantung bulat di langit, memancarkan cahaya pucat yang membuat jalanan sepi tampak semakin menyeramkan. Pak Ragil sudah menunggu sejak sore. Hatinya campur aduk antara takut, gelisah, dan penasaran. Sekitar pukul 11 malam, suara klakson pelan terdengar di depan rumahnya. Ia buru-buru keluar. Dan benar saja, mobil hitam milik Damar sudah terparkir di sana. Dari dalam mobil, Damar melambaikan tangan. "Ayo, Gil, waktunya," ucapnya singkat. Tanpa banyak bicara, Pak Ragil masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, ia hanya terdiam. Sesekali tangannya meremas celana karena gugup. Damar tampak santai, seolah perjalanan ini bukan hal yang asing baginya. Mobil terus melaju melewati jalanan kota yang sepi, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah desa kecil di pinggir laut. Di sana, suasana jauh lebih mencekam. Angin malam berhembus kencang, membawa bau amis air laut yang menusuk hidung di pinggir pantai. Sudah ada seorang lelaki tua berjubah hitam yang berdiri menunggu. Rambutnya panjang, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam seperti menembus dada. Ia membawa sebuah tongkat kayu yang ujungnya terikat kain merah. Pak Ragil merinding seketika. Lelaki itu jelas bukan orang biasa. "Dia dukun yang kuceritakan," bisik Damar. Dukun itu hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menuju sebuah perahu kecil yang terikat di dermaga.
Tanpa banyak kata, ia memberi isyarat agar mereka ikut naik. Pak Ragil sempat ragu, tapi akhirnya mengikuti. Begitu perahu mulai didayung ke tengah laut, suasana makin sunyi. Hanya suara dayung yang membelah air dan tiupan angin dingin. Bulan purnama memantulkan cahaya ke permukaan laut, membuat ombak terlihat berkilau menyeramkan. Beberapa kali Pak Ragil menoleh ke arah Damar. Ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, berdoa dalam hati agar perjalanan ini tidak berakhir dengan sesuatu yang buruk. Setelah hampir 1 jam mendayung, akhirnya mereka tiba di sebuah pulau kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Pulau itu tampak gelap, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Aroma tanah basah bercampur dengan bau menyengat yang tidak bisa dikenali menusuk hidung mereka. Turun, perintah dukun itu dengan suara berat. Dengan langkah ragu, Pak Ragil menginjakkan kakinya ke tanah pulau itu. Tanahnya dingin, dan setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang licin. Ia menoleh, melihat banyak akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan yang hendak meraih. Dukun berjalan di depan, sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Damar mengikuti dengan tenang, seolah sudah biasa. Sementara Pak Ragil terus menelan ludah. Jantungnya berdebar semakin kencang. Mereka masuk semakin dalam ke tengah pulau, melewati pepohonan besar yang menjulang tinggi. Daun-daunnya menutupi cahaya bulan, membuat jalan setapak itu semakin gelap. Sesekali terdengar suara burung hantu atau ranting patah seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan raksasa. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar dengan batang hitam legam, berdiameter hampir 5 meter. Pohon itu begitu tua, akarnya menjalar kemana-mana, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Di bawah pohon itu sudah disiapkan sesajen. Ada bunga 7 rupa. Dupa yang menyala mengeluarkan asap pekat, beberapa kepala kambing, dan yang paling mencolok sebuah sangkar berisi burung gagak hitam. Pak Ragil merasakan bulu kuduknya berdiri. Burung itu menatapnya dengan mata merah menyala. Paruhnya berulang kali mematuk jeruji sangkar, seakan tahu akan ada sesuatu yang mengerikan menantinya. Dukun lalu menoleh kepada Pak Ragil. Suaranya berat dan dingin. Disinilah jalanmu akan ditentukan. Jika kau berani, tidak ada jalan kembali. Kau harus ikuti semua perintahku tanpa ragu. Pak Ragil menelan ludah. Kakinya gemetar, tapi pikirannya terbayang emas, uang, dan semua yang ia dambakan. Ia mengangguk pelan. Dukun itu lalu duduk bersila, menyalakan dupa lebih banyak, dan mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya bergema bercampur dengan angin malam yang tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun pohon berdesir keras, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Pak Ragil menggigil. Ia bisa merasakan hawa panas dan dingin datang bersamaan. Dari kejauhan, terdengar suara berat, seperti langkah kaki raksasa yang mendekat perlahan. Dukun berhenti melantunkan mantra, lalu menatap tajam ke arah Pak Ragil. Bersiaplah, malam ini engkau akan bertemu penunggu pohon ini, Buto Ijo. Suasana di bawah pohon besar itu semakin mencekam. Asap dupa mengepul pekat, menyebarkan aroma yang menusuk hidung. Angin malam berembus kencang, membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan-bisikan gaib. Pak Ragil berdiri kaku, kakinya gemetar, jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa hampir meloncat dari dada. Ia menoleh ke arah Damar yang terlihat sangat tenang, sementara dukun tua itu masih duduk bersila mata terpojok. Mulutnya berkemat kamit melantunkan mantra. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Akar-akar pohon menjulur seperti bergerak sendiri, yuler-yuler kecil keluar dari tanah, lalu menghilang lagi. Dari arah kegelapan terdengar suara berat, seperti langkah kaki yang menghentak tanah. Dam, dam, dam. Suara itu semakin mendekat. Pak Ragil menelan ludah. Napasnya memburu. Udara yang tadinya dingin kini berubah panas dan pengap. Lalu, dari balik kegelapan, sosok itu muncul. Buto Ijo. Makhluk raksasa dengan tubuh setinggi pohon kelapa. Kulitnya berwarna hijau tua, matanya merah menyala seperti bara api. Giginya beser-beser, runcing dan kotor penuh darah. Nafasnya begitu panas, hingga membuat rumput di bawahnya kering terbakar. Pak Ragil terperangah. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Buto Ijo menatapnya tajam, lalu mengeluarkan suara geraman dalam yang menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Dukun tua itu membuka matanya, lalu berkata dengan suara tegas, "Inilah saatnya, Ragil, lakukan pengorbananmu. Ambil burung gagak itu, sembelih dengan tanganmu sendiri. Itu adalah syarat pertama untuk membuka jalan kekayaanmu." Damar menatap Ragil dengan ekspresi datar, seolah ingin berkata, "Lakukan saja, jangan ragu." Dengan tangan gemetar, Pak Ragil mendekati sangkar.
Burung gagak itu menggabas-gebaskan sayapnya keras-keras. Paruhnya mematuk jeruji sangkar. Matanya merah menyala menatap Ragil. Pak Ragil meraih burung itu. Tiba-tiba, pandangannya kabur sejenak. Dan alangkah terkejutnya ia melihat wajah burung gagak itu berubah menjadi bayangan anak bungsunya. Wajah polos sang anak menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Papa, jangan!" Suara lirih itu terdengar jelas di telinganya. Pak Ragil tertegun. Tangannya gemetar hebat. Air matanya hampir jatuh. Sebuah suara kecil dalam hatinya berteriak, "Jangan lakukan ini! Itu hanya tipuan." Namun, bersamaan dengan itu, suara lain lebih kuat, lebih meyakinkan berbisik di telinganya. Suara itu terdengar berat, penuh wibawa. "Ingat semua hinaan yang kau terima. Ingat penderitaan keluargamu. Ingat wajah-wajah yang merendahkanmu. Kau ingin tetap jadi pecundang? Atau kau ingin mereka semua sujud di kakimu?" Mata Pak Ragil terpejam. Rasa sakit hati yang selama ini ia pendam seperti terbuka kembali. Gambar-gambar orang yang pernah menghina dirinya muncul di kepalanya. Ia mengingat bagaimana anak kanannya diejek, bagaimana istrinya menangis dayam-dayam karena tidak bisa membeli lauk. Tiba-tiba ia berteriak keras, membuka matanya, dan dengan penuh emosi menyembelih burung gagak itu dengan pisau tajam yang sudah disiapkan. Srek, darah hitam pekat muncrat dari leher burung itu, menetes ke tanah. Burung gagak itu mengeluarkan suara serak terakhir, lalu terdiam kaku. Namun anehnya, saat darah jatuh ke tanah, tanah itu bergetar hebat, dan asap hitam tebal keluar dari bekas tetesan darah. Buto Ijo mengeluarkan suara geraman panjang, tubuhnya yang besar berjongkok, lalu menunjuk ke arah tanah di depan Pak Ragil. Dalam sekejap, tanah itu retak, dan dari dalam retakan muncul peti-peti besar, berisi emas batangan serta karang-karang penuh uang kertas merah 100 ribuan. Jumlahnya sangat banyak, 5 peti emas dan 6 karung uang, jumlah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Pak Ragil seumur hidupnya. Matanya membelalak, tangannya gemetar bukan lagi karena takut, tapi karena tamak. Dukun itu tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Mulai saat ini, kau bukan lagi orang miskin. Tapi ingat, Ragil, semua ini ada harganya. Setiap harta yang kau nikmati, ada tumbal yang harus dipersembahkan." Pak Ragil hanya terdiam. Kata-kata itu masuk telinganya, tapi hatinya sudah dipenuhi rasa puas dan lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menang. Ia menoleh ke arah Damar. Temannya itu hanya tersenyum dingin, seolah tahu persis apa yang akan menanti Ragil di masa depan. Pak Ragil menggenggam karung uang itu, lalu menatap emas yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia tak lagi peduli dengan bisikan peringatan. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat, "Akhirnya, aku bisa membalas semua hinaan mereka." Sejak malam di bawah pohon besar itu, hidup Pak Ragil dan keluarganya berubah total. Pagi hari setelah ia pulang dari pulau terkutuk itu, di halaman rumahnya sudah terpajang beberapa peti kayu besar berisi emas dan karung-karung penuh uang. Aneh, seolah tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana barang-barang itu tiba di sana. Ibu Vera sempat terkejut bukan main. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar ketakutan. "Mas, semua ini apa? Dari mana emas dan uang sebanyak ini?" tanyanya dengan suara lirih, nyaris berbisik. Pak Ragil hanya tersenyum, senyum yang selama ini tidak pernah ia miliki. Senyum penuh kemenangan. "Ini adalah jalan keluar kita. Mulai sekarang kita tidak miskin lagi, Dik. Kita bisa hidup seperti orang-orang kaya itu." Ibu Vera sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan mata Pak Ragil berbeda. Ada sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya ia hanya diam, sambil menundukkan wajah. Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga Ragil berubah drastis. Rumah reot mereka dibongkar total. Dalam waktu singkat, berdirilah sebuah rumah megah dengan cat putih bersih, pagar besi tinggi, dan perabotan baru yang mewah. Tetangga-tetangga terperangah. "Loh, kok bisa ya Ragil tiba-tiba kaya raya? Bukannya dulu cuma kerja serabutan?" Aneh, jangan-jangan dapat warisan? Tapi siapa keluarganya yang kaya? Rasanya enggak ada. Bisik-bisik tetangga tak pernah berhenti. Namun, tak ada seorang pun yang berani menanyakan langsung. Apalagi, Pak Ragil kini sudah sering tampil gagah dengan pakaian mahal, mengendarai mobil baru yang harganya setara rumah besar. Anak-anaknya pun kini masuk sekolah favorit di kota. Mereka berangkat dengan mobil pribadi, memakai seragam rapi, tidak lagi berjalan kaki menyusuri jalan berdebu seperti dulu. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap Pak Ragil. Jika dulu ia selalu menunduk ketika bertemu tetangga, kini ia berjalan dengan dada tegak, pandangan tajam. Bahkan seringkali ia pura-pura tidak mengenal orang-orang yang dulu pernah menghina dirinya. "Dulu kalian merendahkanku, sekarang lihat siapa yang paling berkuasa di sini." Batinnya setiap kali melihat wajah-wajah yang dulu mengejeknya.
Namun, di balik semua itu, ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan keluarga Ragil. Malam-malam, Ibu Vera sering mendengar suara langkah kaki berat di halaman rumah. Suara itu terdengar seperti hentakan raksasa, membuat kaca jendela bergetar. Saat ia mengintip dari balik tirai, tak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong, tapi jejak tanah yang retak seperti diinjak sesuatu yang sangat besar. Jelas terlihat, anak bungsu mereka sering bermimpi buruk. Ia menangis ketakutan setiap malam, berkata bahwa ada orang hijau besar yang selalu menatapnya dari jendela kamar. "Bu, kenapa orang hijau itu selalu senyum ke aku?" katanya polos, sambil memeluk ibunya erat-erat. Ibu Vera hanya bisa terdiam. Ia ingin bertanya pada suaminya, tapi setiap kali ia mencoba, Pak Ragil selalu memotong dengan jawaban dingin. "Sudahlah, Dik, itu cuma mimpi anak kecil. Jangan dipikirkan. Nikmati saja hidup kita yang sekarang." Meski bayangan menyeramkan itu perlahan menghantui keluarga mereka. Harta yang begitu berlimpah membuat semua terasa lebih ringan bagi Pak Ragil. Ia membuka beberapa usaha besar, dari toko emas, kontrakan, hingga restoran mewah di kota. Semua usahanya berkembang dengan cepat, seperti ada yang mengatur dari belakang. Dalam waktu singkat, namanya menjadi buah bibir. Ia diundang dalam berbagai acara, dipuji dan dihormati. Namun, di setiap keberhasilannya, ada yang mengganjal. Beberapa pekerja di tokonya mulai bercerita bahwa mereka sering melihat sosok besar berwarna hijau berdiri di pojok ruangan saat toko sudah tutup. Beberapa pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan ketika berbelanja, mengaku melihat bayangan raksasa mengawasi mereka. Tapi semua itu dianggap sepele oleh Pak Ragil. Baginya, itu hanyalah harga kecil untuk sebuah kemenangan. "Biarlah, asal aku bisa balas dendam pada semua yang pernah merendahkanku, apapun akan kulakukan," gumamnya sambil menatap emas berkilau di ruang pribadinya. Ibu Vera semakin ketakutan. Ia mulai sadar bahwa harta yang mereka miliki bukanlah harta biasa. Ada sesuatu yang mengikat mereka. Suatu malam, saat ia mencoba menyinggung hal itu, Pak Ragil hanya tertawa kecil. "Dik, kau pikir orang kaya itu semuanya jujur? Tidak. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ini jalan kita. Jangan kau hambat. Kalau tidak, kau sendiri yang akan menyesal." Nada suaranya dingin, hampir menyerupai orang asing. Ibu Vera merasa suaminya bukan lagi Ragil yang dulu ia kenal. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Semakin hari, bayangan buto ijo itu semakin nyata di sekitar keluarga mereka. Dan tanpa mereka sadari, apa yang sudah didapatkan kini menjadi awal dari bencana besar. Rumah megah keluarga Ragil kini bagaikan istana. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit. Mobil mewah berjajar di garasi, dan halaman luasnya selalu ramai dengan tamu-tamu penting. Dari luar, semua orang menganggap keluarga Ragil adalah contoh orang sukses mendadak. Namun, di balik dinding megah itu, suasana yang dirasakan keluarga kecil ini jauh berbeda. Ada ketakutan yang terus menghantui, sesuatu yang tak pernah bisa mereka ceritakan pada siapapun. Malam itu, angin bertiup kencang, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, membuat rumah megah itu terasa lebih menyeramkan. Ibu Vera sedang menidurkan anak bungsunya. Anak itu terus merengek, ketakutan. "Bu, orang hijau itu datang lagi. Dia berdiri di luar jendela, senyum-senyum ke aku," katanya sambil memeluk erat selimut. Ibu Vera menoleh cepat ke arah jendela kamar. Tirai menutup rapat, tapi dari celah kecil, ia bisa melihat bayangan besar melintas. Bayangan itu terlalu tinggi, seolah-olah ada sesuatu setinggi pohon kelapa sedang berjalan di halaman rumah mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru menutup tirai lebih rapat, lalu memeluk anaknya. "Sudah, tidur saja, Nak. Itu cuma mimpi." Namun dalam hatinya, ia tahu betul bahwa yang dilihat anaknya bukan sekadar mimpi di ruang tamu. Pak Ragil duduk sendirian. Ia meneguk minuman keras sambil memandangi emas dan uang yang tersimpan di lemari kaca. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Tiba-tiba, lampu gantung di atas kepalanya berayun sendiri. Suara kaca berderak terdengar jelas, meski tidak ada angin di dalam ruangan. Dam, dam, dam. Suara hentakan kaki berat terdengar lagi. Lantai marmer di ruang tamu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang sangat besar berjalan di atasnya. Pak Ragil mendongak. Matanya melebar ketika melihat bayangan hitam raksasa berdiri di belakang pintu. Sosok itu tidak masuk, hanya berdiri menunggu. Rasa takut sempat menyelinap di hatinya, tapi ia segera menepis. Ia tahu betul siapa sosok itu. "Buto Ai," bisiknya pelan. Makhluk itu hanya menatap dengan mata merah menyala, seolah mengingatkan sesuatu. Keesokan harinya,
kabar buruk datang. Salah satu pegawai di restoran milik Ragil ditemukan tewas mendadak di dapur. Tubuhnya membiru, matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Katanya, tadi malam dia teriak-teriak sendiri, bilang ada raksasa hijau yang mau mencekiknya. Cerita seorang pegawai lain dengan wajah pucat. Kabar itu cepat menyebar. Banyak orang mulai takut bekerja di tempat milik Ragil. Tapi tak ada yang berani menolak langsung. Karena semua tahu betapa berharganya gaji dari sana. Ibu Vera mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Ia semakin yakin bahwa semua harta ini membawa kutukan. Ia mencoba bicara lagi dengan suaminya. "Mas, aku takut. Ini semua bukan rezeki. Ini Sudahlah, kita tinggalkan saja semua ini sebelum terlambat." Namun, Pak Ragil membentaknya. "Dame Vera, jangan bicara sembarangan. Semua ini aku dapatkan dengan susah payah. Kau pikir gampang jadi seperti ini?" Nada suaranya keras. Matanya merah seperti dipenuhi amarah. Untuk pertama kalinya, Ibu Vera merasa benar-benar takut pada suaminya. Sendiri, malam-malam berikutnya menjadi semakin mengerikan. Anak sulung mereka pernah berteriak histeris dari dalam kamar. Saat mereka bergegas masuk, anak itu duduk di pojok ruangan sambil menangis. "Packed Boo." Ada raksasa hijau yang masuk. Dia jalan pelan-pelan, terus dia ketawa. Pak Ragil hanya diam, sementara Ibu Vera langsung memeluk anaknya. Saat itu, samar-samar mereka semua mencium bau anyir darah yang sangat menyengat. Padahal di dalam kamar tak ada apapun. Gangguan semakin parah. Kadang-kadang, di cermin rumah, sosok buto ijo terlihat berdiri di belakang mereka. Tamu yang datang tiba-tiba pingsan karena merasa ada sesuatu besar yang menatap dari pojok ruangan. Tetangga pun mulai bergunjing lebih keras. Katanya rumah Ragil itu angker sekarang. Banyak pekerjanya yang sakit-sakitan. Bahkan ada yang meninggal. Jangan-jangan dia pesugihan? Meski begitu, tak ada yang berani bicara langsung. Sementara itu, Pak Ragil semakin terjerat dalam keserakahan. Ia terus menambah usaha, membeli tanah, bahkan berencana membangun hotel. Dalam pikirannya, semua ini adalah balas dendam yang manis. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkah suksesnya selalu diikuti bayangan besar yang mengerikan. Bayangan yang suatu saat akan menagih harga yang sebenarnya. Malam itu udara terasa begitu berat. Hujan baru saja reda, tapi hawa pengap seperti menekan seluruh rumah mewah keluarga Ragil. Semua penghuni rumah merasa gelisah tanpa alasan jelas, terutama Ibu Vera. Sejak beberapa hari terakhir, perasaan buruk terus menghantui dirinya. Anak bungsunya sudah berhari-hari sakit. Badannya panas, matanya sayu, dan setiap malam ia selalu mengigau. "Pak, orang hijau itu panggil aku. Dia bilang aku harus ikut sama dia," ucapnya lirih sambil menangis dalam tidurnya. Ibu Vera memeluk anak itu erat-erat. Air matanya jatuh deras. Ia menatap Pak Ragil yang berdiri di pintu kamar dengan wajah dingin. "Mas, ini sudah keterlaluan. Lihat, Nok, dia menderita karena pesugihanmu itu. Aku mohon, lepaskan saja semua ini sebelum terlambat." Namun, bukannya iba, Pak Ragil justru menoleh dengan tatapan tajam. "Dame Vera, jangan bilang yang bukan-bukan. Semua ini cuma sakit biasa. Aku sudah panggil dokter, sudah kasih obat. Kau pikir aku akan menyerahkan semua harta ini hanya karena anak sakit panas?" Suara lantangnya membuat anak sulung mereka menangis ketakutan. Malam itu, suasana rumah benar-benar mencekam. Keesokan harinya, ketika semua orang terlelap, suara gedebum keras mengguncang rumah. Ibu Vera terbangun dan segera berlari ke kamar anak bungsunya. Betapa terkejutnya ia melihat jendela kamar terbuka lebar. Tirai beterbangan dan udara dingin menusuk masuk. Anak bungsunya tidak ada di ranjang. "Raak!" teriak Ibu Vera histeris, menyebut nama anaknya. Pak Ragil terbangun, begitu juga anak sulung mereka. Mereka bertiga panik mencari ke seluruh rumah. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara berat dari halaman. Dam, dam, dam. Suara itu begitu familiar. Suara hentakan kaki raksasa. Mereka berlari ke arah halaman. Dan di sanalah mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Di tengah halaman, berdirilah sosok buto ijo dengan tubuhnya yang menjulang tinggi. Matanya merah menyala menatap mereka. Di tangannya yang besar dan berotot, ia menggenggam anak bungsu mereka yang masih kecil. Tubuh anak itu tampak lemas, hanya matanya yang berkokek-koka menatap ibunya. "Papa, buku." Suara lirih itu keluar penuh ketakutan. Ibu Vera langsung berlari, tapi tubuhnya terhenti ketika hembusan angin panas dari nafas buto ijo membuatnya terdorong ke belakang. Tubuhnya jatuh, tapi ia berusaha bangkit lagi sambil menangis. "Tolong, jangan ambil anakku. Tolong." Pak Ragil hanya berdiri terpaku. Jantungnya berdegup keras, wajahnya pucat. Ia tahu
Inilah harga yang harus ia bayar. Inilah tumbal pertama yang ditagih oleh makhluk itu. Dukun yang dulu menemaninya pernah berkata samar, "Setiap harta yang kau nikmati, ada tumbal yang harus dipersembahkan. Dan biasanya, yang paling berharga bagimu." Kini, kata-kata itu bergema lagi di kepalanya. Anaknya menjerit, tangan kecilnya terulur, berusaha menggapai ayahnya. Namun, Buto Ijo hanya mengeluarkan tawa berat yang menggetarkan tanah. Lalu, dalam sekejap, tubuh raksasa itu dan anak kecil yang digenggamnya lenyap ditelan kegelapan malam. Ibu Vera meraung histeris. Tangisannya pecah. Tubuhnya jatuh tersungkur di tanah berlumpur, memukul-mukul tanah dengan putus asa. "Mas, anak kita diambil, Mas." Pak Ragil berdiri kaku. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi yang keluar hanya suara serak yang hampir tak terdengar. Rasa sakit hati, rasa kehilangan, bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Namun di balik semua itu, ada bisikan gelap yang muncul di telinganya. "Ini baru awal. Kau ingin lebih banyak harta, lebih banyak kuasa, maka lebih banyak pula yang harus kau serahkan." Pak Ragil menutup telinganya, berteriak keras. Tapi suara itu tidak pernah hilang. Sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah sama lagi. Anak sulung mereka trauma berat, sering terbangun di malam hari dengan jeritan ketakutan. Ibu Vera larut dalam kesedihan. Matanya bengkak setiap hari karena menangis. Sementara Pak Ragil, ia semakin keras kepala. Meski anaknya hilang, ia tidak mau melepaskan semua harta yang ia miliki. Dalam hatinya, ada bagian yang masih percaya bahwa ia bisa bertahan, bahwa kehilangan itu hanyalah satu harga kecil yang harus dibayar demi kekuasaan yang lebih besar. Tapi ia tidak sadar, semua itu baru awal dari bencana yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam Buto Ijo mengambil anak bungsunya, kehidupan keluarga Ragil tak pernah sama. Rumah besar itu tak lagi dipenuhi canda tawa. Yang terdengar hanya tangisan Ibu Vera dan teriakan anak sulung mereka yang trauma. Namun, berbeda dengan istri dan anaknya, Pak Ragil justru semakin larut dalam keserakahan. Ia menolak melepaskan semua harta yang ia dapatkan. Ia terus membangun bisnis, membeli tanah, menambah restoran, bahkan mulai dekat dengan pejabat. Dalam hatinya, ia selalu membenarkan diri. "Sudahlah, satu tumbal sudah cukup. Tidak mungkin makhluk itu meminta lebih. Toh aku sudah kehilangan anakku. Cukup itu saja." Tapi keyakinan itu hanya mimpi kosong. Malam-malam semakin mencekam. Suara hentakan kaki raksasa sering terdengar di atap rumah. Bau anyir darah memenuhi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu sering padam sendiri, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Anak sulung mereka makin parah. Ia sering melihat sosok hijau besar di kamarnya, duduk di pojok ruangan sambil tersenyum menyeramkan. Kadang ia menjerit sambil menutup wajahnya, "Bu, tolong Bu, dia mau ambil aku." Ibu Vera sudah tidak tahan lagi. Ia berkali-kali memohon kepada suaminya, "Mas, tolong, lepaskan semua ini. Harta ini bukan rezeki, ini kutukan. Kita sudah kehilangan satu anak. Jangan biarkan yang satu lagi ikut hilang." Namun, Pak Ragil hanya menggeleng keras. Matanya merah penuh amarah. "Tidak, kau pikir aku akan kembali jadi orang miskin yang diinjak-injak? Tidak, Vera. Aku sudah sejajar dengan orang kaya, bahkan lebih hebat. Aku tidak akan menyerah hanya karena ketakutanmu." Ibu Vera terisak, semakin yakin bahwa suaminya sudah buta hati, hingga malam itu datang. Malam terakhir keluarga Ragil, angin bertiup begitu kencang, petir menyambar-nyambar, membuat rumah besar itu bergetar. Semua penghuni terbangun karena suara langkah berat yang semakin lama semakin dekat. Dam, dam, dam. Pintu rumah berderak, kaca jendela pecah berhamburan. Dari kegelapan, sosok Buto Ijo muncul. Lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya merah membara, giginya menyeringai penuh darah. Ibu Vera berteriak histeris, memeluk anak sulung mereka erat-erat. Jangan ambil anakku lagi." Tapi tangan raksasa itu terulur cepat, meraih anak sulung mereka. Anak itu menjerit sekeras-kerasnya, mencoba berpegangan pada ibunya. Namun, kekuatan Buto Ijo tak tertandingi. Dalam sekejap, tubuh kecil itu terlepas dari pelukan ibunya. "Mas, tolong, selamatkan anakmu!" teriak Ibu Vera dengan suara pecah. Namun, Pak Ragil hanya berdiri membeku. Matanya menatap, tubuhnya gemetar. Ia ingin bergerak, tapi kakinya terasa terkunci. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah harga yang sudah ditetapkan sejak ia menyembelih burung gagak malam itu. Anak sulungnya dibawa pergi, hilang di telan kegelapan. Ibu Vera jatuh terduduk, menangis tak terkendali. Namun Buto Ijo belum selesai. Kali ini, sosok raksasa itu menunduk menatap Pak Ragil. Nafasnya panas, membuat rambut Pak Ragil berdiri. Matanya merah menusuk ke dalam jiwa. "Giliranmu,
Suara berat itu menggema di telinganya. Tiba-tiba tubuh Pak Ragil terangkat ke udara, dicekik oleh tangan raksasa itu. Ia berteriak, menendang-nendang, mencoba melawan, tapi percuma. Tubuhnya dipelintir, tulangnya patah satu persatu. Jeritannya memenuhi rumah, membuat Ibu Vera menutup telinga sambil menangis. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Ragil dihantam ke lantai. Darah muncrat membasahi dinding. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan terakhirnya. Ibu Vera masih berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari keluar rumah, tapi buto ijo menghadang jalannya. Sosok itu mendekat, wajahnya menunduk ke arahnya. "Tidak, jangan ambil aku," bisik Ibu Vera sambil mundur pelan. Air matanya jatuh deras, tapi raksasa hijau itu hanya menyeringai. Lalu, dalam sekali tebas, kuku panjangnya merobek tubuh Ibu Vera. Darah mengucur deras. Jeritan terakhirnya menggema, lalu terdiam selamanya. Malam itu, rumah megah keluarga Ragil sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi penghuni. Esok paginya, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang menemukan rumah Ragil berantakan, penuh bercak darah, tapi tanpa satu pun jasad yang utuh. Hanya serpihan pakaian dan bercak merah di dinding. Semua orang bergidik. Desis-desis pun merebak. Penakan, dia pesugihan buto ijo. Makanya jangan serakah. Harta dari setan tidak akan pernah membawa bahagia. Rumah megah itu akhirnya kosong, ditinggalkan begitu saja. Orang-orang percaya, arwah keluarga Ragil tidak pernah benar-benar pergi. Kadang malam-malam terdengar jeritan wanita menangis dari dalam rumah, atau bayangan besar yang berjalan di halaman. Kekayaan yang dulu dibanggakan, kini hanya tinggal kutukan. Akhir hidup Pak Ragil dan keluarganya menjadi bukti bahwa keserakahan dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Semua yang ia miliki pada akhirnya harus dibayar dengan harga paling mahal, nyawa keluarganya sendiri. Dan di balik semua itu, buto ijo masih menunggu. Minanghu, jiwa-jiwa berikutnya yang haus kekayaan dan rela menggadaikan keluarganya demi harta.